Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan sesi pembahasan tentang asbabun nuzul, tafsir dan tadabbur dari ayat-ayat Al-Quran, yang insya Allah hari ini kita akan mencoba untuk membahas Al-Quran surah pertama ayat pertama, yaitu dari surah Al-Fatihah ayat pertama. Dalam Quran surah Al-Fatihah ayat pertamanya adalah Bismillahirrahmanirrahim, yakni artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sebelum kami lanjutkan ke pembahasan bahwa Al-Quran yang kami gunakan dalam melihat asbabun nuzul ayat-ayat Al-Quran ini adalah Al-Quran terjemah dan asbabun nuzul terbitan dari PT Indiva Media Kreasi. Ya. Baik, yang pertama bahwa asbabun nuzul ayat 1 ini sebagaimana yang tertera dalam Al-Quran yang kami pegang ini adalah dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW tidak mengetahui pembeda surah sampai turun kepada beliau ayat ini. Hadis riwayat Hakim. Ya baik, disampaikan dalam tafsir Ibnu Katsir. Nah, untuk tafsir kita menggunakan tafsir Ibnu Katsir, sedangkan tadabburnya tentu adalah pembacaan hikmah atau makna dari sebuah ayat melalui kami pribadi dalam rangka mendapatkan penambahan pengetahuan dan juga diharapkan bisa menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketakwaan kita dalam mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an ini. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa ada perbedaan status basmalah, apakah dia bagian dari surah Al-Fatihah atau bukan, dari para imam ataupun alim ulama ya. Menurut Imam Malik dan Abu Hanifah, basmalah bukanlah bagian dari ayat Al-Fatihah dan bukan juga surat lainnya ya. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim di surah Al-Fatihah ini merupakan bagian dari surat Al-Fatihah dan bukan bagian dari surat-surat lainnya ya. Sedangkan Daud menurut riwayat Imam Ahmad bin Hambal bahwa basmalah adalah ayat tersendiri dalam permulaan tiap surat. Nah, ada 3 perbedaan pendapat tadi ya tentang status basmalah, apakah dia bagian dari Al-Fatihah atau bukan. Nah, kemudian cabang dari pembahasan ini adalah tentang hukum mengeraskan bacaan basmalah, terutama pada saat sholat ya. Mazhab Syafi'i mengeraskan membaca basmalah ya, sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi seperti Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan Muawiyah. Sedangkan menurut Imam Malik, basmalah tidak boleh dibaca sama sekali. Ini sebagaimana yang dikutip oleh beliau dalam hadis yang disampaikan oleh Aisyah dalam kitab Sahih Muslim dan Anas bin Malik dalam kitab Sahihain ya. Nah, kawan-kawan, kita akan mencoba mentadabburi surah Al-Fatihah ayat pertama ini. Yang pertama bahwa basmalah itu adalah istilah untuk pengucapan Bismillahirrahmanirrahim. Itu sama seperti istilah takbir yang sebenarnya artinya adalah Allahu Akbar. Sedangkan tahmid itu adalah istilah pengucapan Alhamdulillah, dan tahlil itu adalah la ilaha illallah. Nah, basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim ini di dalam Al-Quran mulai dari awal sampai akhir kita bisa menemukannya sebanyak 115 kali. Dalam surah Al-Fatihah sekali, kemudian di dalam surah An-Naml ayat 30 sekali, dan kemudian dalam permulaan setiap surat ya sebanyak 113 kali, kecuali pada surah At-Taubah. Karena dalam surah At-Taubah itu tidak ada
penulisan kata bismillah sebelumnya, dan itu akan ada pembahasan khusus nantinya ya. Kemudian apa yang bisa kita pelajari atau kita ambil, kita tangkap dari Quran surah Al-Fatihah ayat pertama ini, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam membaca Al-Quran kita dianjurkan untuk membaca basmalah terlebih dahulu, khususnya pada saat membaca permulaan surah-surah ya. Ini adalah penegasan dari kita bahwa Al-Quran ini adalah wahyu dari Allah, bukan karangan Nabi Muhammad semata. Nah, mengucapkan bismillah itu adalah bagian dari sikap penegasan kita bahwa kita mengakui Al-Quran yang sedang kita baca, yang sedang kita pegang, yang kita ambil menjadi pedoman hidup ini adalah benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita juga dianjurkan membaca basmalah dalam setiap mengawali setiap kegiatan kita, khususnya melakukan kebaikan-kebaikan ya. Ini ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, mempertegas niat kita bahwa apa yang kita lakukan ini adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita mengawalinya dengan mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, bahwa apa yang kita buat ini tidak lain adalah karena keikhlasan kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk dipuji, bukan pula untuk mendapatkan sesuatu yang bersifat duniawi. Kalaupun kita dapat dari situ, maka itu hanyalah efek dari apa yang kita lakukan ya, kebaikan yang kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah itu juga mengucapkan basmalah atau bismillahirrahmanirrahim ketika ingin mengawali setiap kegiatan merupakan bentuk rasa syukur kita ya pada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita mampu untuk melakukan sesuatu dan segala macam karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita merupakan anugerah yang benar-benar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita menyadari itu. Maka dari itu, atas kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, atas segala anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim dalam setiap mengawal kegiatan kita. Kemudian itu juga bagian atau bentuk dari penghambaan kita pada Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak mungkin ini semua dapat kita lakukan melainkan karena atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Haza min fadli rabbi. Dan kata bismillahirrahmanirrahim dalam setiap kita mengawali kegiatan juga mengandung makna pengharapan, harapan agar amal yang kita lakukan ini, perbuatan yang kita lakukan, khususnya kebaikan dan kebajikan yang kita lakukan itu agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kawan-kawan hikmah-hikmah yang menurut kami dapat kita petik dari Al-Quran surah Al-Fatihah ayat pertama ini, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Semoga bermanfaat. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.